ke alam yang terang, benderang ya, dengan nur dan ilmu pengetahuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Syaiful Islami, tentunya yang telah bersedia membagikan ilmunya ya, khususnya dari sudut pengajaran ya, dan pengembangan kurikulum berbasis case, method, and problem tadi. Juga terima kasih kepada Bapak Kajur yang telah bersedia hadir ya di sela-sela waktunya yang sangat padat. Dari Zoom ke Zoom ya. Terima kasih Pak Kajur. Juga tentunya kepada semua rekan yang telah juga meluangkan waktunya ya. Saya tahu kita semua sangat sibuk bertimpa-timpa pekerjaan, tapi saya pikir ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui, walau mungkin tidak bisa sampai full, paling enggak kita mengetahui bagaimana bisa mengembangkan bahan pelajaran kita dari yang sekarang kita lakukan kepada yang ini ya, problem based dan kasus based ya. Untuk itu mungkin untuk membersihkan waktu seperti biasa ya, acara kita akan dimulai dengan pembukaan oleh Pak Kajur, lalu akan ada pemaparan oleh Pak Saiful, dan tentunya ada diskusi ya yang akan berada pada akhir acara. Untuk membersihkan waktu, mungkin saya persilakan Pak Kajur untuk membuka acara ini. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bertatap muka walaupun dengan menggunakan Zoom dan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang alhamdulillah kita umat Islam ini dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Terima kasih Prof. Fitri Arnia. Yang pertama sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan hari ini ya, sehingga kita dapat mengundang Pak Syaiful Islami ya, yang alhamdulillah juga menyempatkan waktunya hari ini. Tentunya ini kita berharap akan bermanfaat bagi kita semua. Ini sebenarnya harapan dari jurusan semua dosen bisa berhadir Pak Syaiful ya. Namun demikian karena memang pertama itu jadwal perkuliahan itu sudah dimulai, jadi mungkin ada beradu mata kuliah, kemudian juga ini juga sedang berlangsung pelatihan, beberapa pelatihan yang juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dosen kita dalam rangka untuk pendidikan, penelitian ataupun pengabdian. Ingin kami sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita tahun ini program studi teknik elektro, di mana itu di bawah jurusan teknik elektro dan komputer, itu berhasil memenangkan hibah PKKM dari Kemdikbud, yang ini tujuannya adalah meningkatkan kapasitas SDM dosen, kemudian tendik dan mahasiswa itu sendiri. Jadi kita memiliki 34 kegiatan totalnya Pak Syaiful Islami. Salah satunya kegiatan ini. Nah, jadi kegiatan ini semua 34 kegiatan itu harus mendukung indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Maka kemudian kalau sukses program ini, program 34 ini sebenarnya program studi teknik elektro juga jurusan teknik elektro dan komputer itu sudah menyumbang indikator kinerja utama dari universitas. Sehingga tentunya nanti diharapkan yang paling besar nyumbangnya ya dari kita Pak Syaiful, dari prodi dan elektro. Nah ini jadi itu harapan dari universitas. Nah tapi kemudian kalau digabung dengan seluruhnya maka kemudian diharapkan di tingkat nasional dengan adanya hibah ini maka kemudian Universitas Syah Kuala itu dalam hal memenuhi indikator kinerja utama dari menteri itu
bisa terpenuhi. Nah, itu dia. Tapi di balik itu semua itu adalah hal-hal yang sifatnya birokratif, ya kan? Kalau kita bicarakan, nah inti dari jiwa kita sebagai dosen, sebagai pengajar tentunya menginginkan mahasiswa kita itu mendapatkan pemahaman keilmuan yang tepat. Maka kemudian saya pikir ini inline dengan keinginan dari Kemdikbud sendiri dan juga inline dengan keinginan dari Dikti, di mana salah satu caranya itu adalah melalui mata kuliah itu dilaksanakan itu melalui case study atau project base kan gitu. Artinya dosen ke depan itu mungkin ya Pak ya, mungkin Bapak yang lebih paham itu mungkin dosen itu sudah jadi coach gitu ya, bukan lagi sebagai teacher. Jadi coach dia seperti halnya coachnya para petarung gitu kan, yang mempersiapkan petarung-petarungnya itu atau tim kesebelasannya itu maju ke medan laganya begitu. Nah, ini tentunya konsepnya berbeda. Kalau kita teach, maka kemudian kita hanya transfer knowledge saja. Tapi kalau coach, ini kita memberikan kesempatan si mahasiswa itu betul-betul untuk menghadapi langsung apa yang akan dihadapinya ke depan. Walaupun itu hanya kalau kita bilang apakah sifatnya analisis di tingkat kecil atau kemudian simulasi dan sebagainya. Nah, tentunya saya tidak mau memperpanjang mukadimah. Ini nanti jadi saya pula pemateri Pak Saiful ya. Sementara slide tidak ada Pak. Nah, jadi Pak Saiful sudah siapkan slide. Tentunya kami sangat berharap ini sangat berguna bagi kami. Ini sudah hadir semua dosen, sebagian ya, tidak semua, karena kita bagi-bagi kegiatannya. Nanti dari dosen yang hadir ini juga akan membagi ke yang lainnya Pak Saiful. Nah, supaya karena ini juga jadi pilotnya. Jadi tidak memperpanjang mukadimah, kami buka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya, ya saya pribadi, saya juga karena dosen bukan kajur kan, kalau posisinya di project base dan case method, maka ini saya juga akan mengikuti kegiatan ini. Ya, setelah ini bertindak bukan sebagai kajur Pak, tapi bertindak sebagai peserta. Ya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Prof. Fitri Arnian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kajur. Saya pikir Pak Kajur telah mengarahkan dan memberikan informasi yang ini ya penting juga untuk kita dan Pak Saiful. Baik, sebelum dimulai presentasi Pak Saiful, saya akan memperkenalkan Pak Saiful sedikit ya berdasarkan ini ya data yang saya dapatkan online ya. Jadi Pak Saiful Islami ini adalah dosen di Universitas Negeri Padang ya. Dan kenapa saya menemukan Pak Saiful ya? Karena saya mencari di internet dengan kata kunci itu problem based learning dan case method itu ya. Jadi saya menemukan Pak Saiful adalah salah satu pengajar dosen yang beberapa tahun terakhir ya mempublikasikan hasil riset beliau dan kawan-kawannya terkait dengan ini, dengan pembelajaran ini. Jadi saya pikir ini akan sangat bermanfaat bagi kita ya, sharing dari Pak Saiful. Jadi Pak Saiful lengkapnya Pak Saiful SPD GR MPDT ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Saiful apabila ada yang tertarik. Jadi Pak Saiful ini selain di Universitas Negeri Padang, beliau juga berafiliasi ke Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi ya di Padang juga. Ya, selanjutnya ada informasi sekolah beliau ya. Beliau ini mendapatkan Master Degree, Master of Education pada bidang Technical and Vocational Education and Training. Mungkin demikian perkenalan singkat dari saya, Pak Saiful, mungkin bisa ditambahi. Selanjutnya saya persilakan Pak Saiful untuk mengisi. Terima kasih. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Ibu. Terdengar jelas suara saya? Bagus Pak, mantap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertatap maya dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ini Bapak Ketua Jurusan Pak Ramzi Adriman dan juga pada Ibu Prof. Fitri Arnia. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen. Ini jurusan Teknik Elektro ya, Bu. Teknik Elektro dan Komputer. Jadi saya di sini diminta untuk sharing knowledge ya. Mungkin kita lebih banyak diskusi nanti ya Bapak Ibu, karena saya tidak mungkin menggurui para gurunya ini. Menggurui para guru sebenarnya. Karena dosen itu sudah guru dari guru ya Pak. Oke, saya izin share screen ya Bu. Silakan Pak, silakan. Sudah terlihat Bu? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Baik, di sini saya diminta untuk menjelaskan sedikit tentang pemetaan pembelajaran menggunakan case method dan team based project. Ini kontak saya. Jika Bapak Ibu berkenan nanti jika ada kendala lain atau diskusi yang lebih lanjut, boleh menghubungi saya di email dan juga di WA. Nama saya itu Saiful Islami, SPD GR MPDT. Banyak yang menanyakan itu GR itu apa? GR itu adalah guru, Pak Ibu. Jadi saya dulu mengambil program profesi guru. Itu juga kalau sebelumnya itu dibiayai oleh Kemendikbud. Sekarang sudah menjadi prodi dia. Sekarang sudah ada prodi program profesi guru di UNP. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengambil program profesi guru itu bisa juga di UNP nanti. Ini sama seperti insinyurnya, Bu. Oke, saya mengambil sebenarnya kebanyakan materi ini dari beberapa riset kami dan juga landasannya itu dari Kemdikbud nomor 3 tentang IKU, indikator kinerja utama. Kita para dosen ini lagi disibukkan dengan hal yang seperti ini ya Pak. Saya masuk itu di bagian IKU 7, kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Di sini sesuai di Ketmen tersebut ada 2 metode yang digunakan, yaitu pemecahan kasus case method dan satu lagi team based project. Di mana di sana sebenarnya sudah dijelaskan tentang kriteria dari metode pembelajaran ini, mata kuliah apa saja yang akan Bapak Ibu jadikan menggunakan metode case ini. Tapi kalau dari sumber-sumber atau teori-teori, sebenarnya case method ini arahnya lebih kepada mata kuliah yang teori, karena kita memberikan kasus-kasus dalam bentuk nyata, di mana di sini mahasiswa berperan sebagai protagonis atau tokoh utama ya. Sebenarnya kan student center learning itu kan studennya yang center, bukan teacher center lagi. Seperti kata Pak Ketua Jurusan tadi itu, kita tidak teach lagi, tapi coach. Kita sebagai fasilitator di sini. Lalu mahasiswa menganalisis kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi. Jadi di sini kita memberikan kasus-kasus dalam bentuk sesuai dengan teori-teori pada materi perkuliahan yang akan kita ajarkan. Lalu kelas berdiskusi secara aktif dan mayoritas percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Tugas dosen memfasilitasi, mengarahkan, memberi pernyataan, dan mengobservasi. Nah, di sini tugas dosen sebenarnya lebih kepada memberikan feedback saja, hasil-hasil dari meluruskan diskusi-diskusi aktif dari para mahasiswa. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Untuk pengakuan dari case method ini adalah nilai akhirnya itu adalah 50% dari keaktifan dan partisipasi dalam diskusi kelas. Ini yang nanti mungkin akan diskusikan lebih lanjut ya pada penyiapan pembuatan RPS.
Nah, karena nilai akhir ini yang bisa mengakui perencanaan atau rencana pembelajaran semester itu menggunakan case method ini. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran kelompok berbasis project atau team based project. Sebenarnya project based learning ini sudah banyak pengembangannya, apalagi kami dibagi di bidang pendidikan ini. Umumnya pengembangannya itu pengembangan model pembelajaran, pengembangan metode, pengembangan strategi, pengembangan pendekatan pembelajaran. Itu sebenarnya semuanya berbeda, Pak Ibu. Ada model, metode, strategi, pendekatan, itu berbeda. Jadi dalam team based project ini umumnya pada pembelajaran praktikum sudah kita laksanakan. Karena semua kalau kami di sini itu pembelajaran praktek itu pasti dia berkelompok. Jadi tim based project itu adalah tim pasti berkelompok. Kelas dibagi kelompok untuk mengerjakan tugas bersama dalam waktu yang lama. Kenapa waktu yang lama? Karena sintak ini adalah urutan langkah-langkah pembelajarannya itu sangat panjang. Itu makanya kelemahan dari proyek ini adalah waktu. Lalu yang kedua, kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk merencanakan rencana kerja dan model kolaborasi. Jadi di sini job-job itu kita jadikan dia sebagai masalah, lalu kita munculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang job tersebut. Jadi mahasiswa nanti ketika dia kelompoknya akan mengatur semuanya. Kita berikan dia pertanyaan-pertanyaan, kita berikan dia job-job, lalu mahasiswa mulai menyusun jadwalnya, merencanakan kerjanya, walaupun sebenarnya di awalnya sudah kita berikan juga job sheet seperti itu. Lalu kelompok mempersiapkan presentasi atau karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas atau penonton lain yang dapat memberikan feedback yang konstruktif. Nah, jadi intinya sebenarnya pada IKU 7 ini adalah mahasiswa lebih banyak presentasi, lebih banyak mahasiswa yang bicara daripada dosennya. Kalau dipresentasikan itu 80/20. Dosen cuma hanya sebagai fasilitator saja dan sebagai observer. Beliau yang mengevaluasi apakah dan menyetujui pembelajaran ini sudah selesai atau belum. Dan ini juga di RPS-nya nanti nilai akhirnya itu 50% dari presentasi akhir atau produk. Ini sedikit teori ya Bapak Ibu. The case method itu apa? Apalagi kalau acuannya case method ini adalah Harvard Business School, itu Christensen Center. Nah, ini ada alamat webnya, Bapak Ibu bisa lebih mendalami apa itu case method. Nah, cuma di sini sudah saya coba rangkum beberapa poin tentang case method ini, di mana case method ini adalah seni mengelola ketidakpastian. Nah, maksudnya ketidakpastian di sini kita memunculkan masalah-masalah yang mahasiswa belum tahu apa, lebih kepada hipotesis, di mana dosen hanya sebagai perencana, moderator. Ini dia, cuma sebagai moderator, sesama mahasiswa dan penilai dalam upaya mencari solusi untuk masalah dan tantangan yang nyata. Tidak membutuhkan skrip yang detail. Maksudnya skrip yang detail ini bukan berarti kita tidak merencanakannya secara matang. Di rencana program pembelajaran semesternya nanti itu harus matang materi-materinya. Cuman skrip yang detail di sini adalah lebih kepada bahan-bahan ajarnya, yang sedikit agak-agak banyak yang digantung seperti itu. Kita lebih banyak memberikan link-link atau bahan-bahan ajar yang harus mereka sendiri siapkan. Lalu menyeimbangkan perencanaan dan spontanitas, membimbing mahasiswa dengan cetakan sesuai dengan tingkatan perkembangan. Di sini kita lebih memperhatikan equity, not equality. Jadi selanjutnya dosen menyiapkan lingkungan belajar yang baik dan akrab. Di sini juga kita bisa, kalau dalam case method ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi masalah-masalah yang real di lapangan, yang sedang hot, yang sedang sekarang itu, yang sedang viral istilah mahasiswa milenial sekarang. Lalu learning activity ini mengacu pada HOT dan dialasi oleh LOTS dan MOTS. Saya
nanti akan jelaskan apa itu hot dan lots. Ya, cuman intinya di sini pada Bloom revision itu dia direvisi oleh Anderson, muridnya sendiri. Dia menciptakan 3 bagian lagi. Kalau Bloom sebelumnya kan cuma 6. Nah, lalu kalau di Anderson itu Bloom revision itu dia ada 3 tingkatan. Selanjutnya dosen harus memiliki kepercayaan, komitmen, semangat, dan sama-sama belajar. Taktik mengajar apapun oke. Di sini taktik. Taktik di sini maksudnya adalah pendekatan kita ke mahasiswa itu boleh terserah. Cuman dalam hal metode atau model tetap menggunakan berbasis masalah ini. Jadi di sini pesan pada mahasiswa itu you are in good hands. Atau now it's up to you. Jadi kita serahkan semuanya kepada mahasiswa dengan batasan materi pembelajaran kita. Lalu variasikan gaya komunikasi ini tadi, pendekatan kita harus bervariasi, itu makanya taktik mengajar apapun oke di sini. Nah, ini penting sebenarnya dalam case method ini. Ada online class card. Nah, jadi setiap mahasiswa itu pasti punya latar belakang yang berbeda. Nah, kita harus punya kartu profil mahasiswa ini. Minimal kita tahu background dari mahasiswa tersebut, apakah dari SMA atau SMK. Apalagi sekarang di teknik itu SMA dan SMK masuk kan. Lalu penilaian berdasarkan partisipasi ini tadi 50% dari penilaian tadi. Lalu dimensi, nah, ini sebenarnya penjelasannya lebih lanjut dapat dilihat di webnya ini, tentang preparing to teach, leading in the classroom, providing assignment and feedback, nah, lalu sampel kelas. Lanjut, nah ini dia. Ini sintak tadi dari pembelajaran case method, atau sintak itu adalah langkah-langkah pembelajarannya, di mana dalam satu kita bisa mengatur dalam satu pembelajaran itu apakah kita pakai sistem blok atau dalam sistem materi. Jadi satu materi kita selesaikan dengan langkah-langkah seperti ini, mulai dari pemilihan kasusnya, pengumpulan data, analisis data, perbaikan, dan terakhir kita menulis laporan. Nah, ini yang bagian karena sekarang basisnya ada project. Saya mengambil salah satu contoh yaitu praktek dan project online. Nah, di sini sintak pembelajarannya itu mulai dari pengiriman tutorial, mereview rancangan, ini lebih pada job-job yang dilakukannya. Sehingga akhirnya mahasiswa bisa menyelesaikan sebuah produk. Di sini dosen hanya sebagai memberikan persetujuan atas septil. Nah, ini salah satu pengembangan yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ini, di mana menghasilkan sebuah model pembelajaran berbasis produk, Bapak Ibu. Jadi sintaknya itu ada 9. Nah, ini sudah dimulai dari tahun 2009 oleh Profesor Konefri, rektor kami sekarang. Jadi saya ikut di dalam tim beliau untuk mengembangkan model pembelajaran basis produk ini, di mana basis produk ini adalah landasannya mulai dari case dan project base itu. Jadi case method dan project base ini gabung menghasilkan sintak pembelajaran seperti ini, mulai dari analisis kurikulum, identifikasi dan produk analisisnya, lalu membuat pertanyaan penting tentang produk-produk itu, lalu memetakan pertanyaan dari produk-produk yang sudah disiapkan, selanjutnya analisis alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat materi produk tersebut. Nah, ini yang penting dia, making schedule and implementation of making product. Jadi di sini harus jelas jadwal pembuatan dan perencanaan mahasiswa. Nah, ini salah satu juga solusi dari waktu yang lama tadi itu. Kita harus making schedule-nya itu harus pasti. Lalu baru masuk ke proses produknya, evaluasi regularly. Jadi setiap analisis sampai prosesnya itu selalu kita evaluasi. Sampai terakhir kita bikin creating business plan. Jadi setelah produk itu jadi, bagaimana kita memasarkannya? Nah, di sini dia ada produk akhir dari mahasiswa itu adalah business plan. Nah, ini dia pemetaan yang diminta oleh Bu Prof, dan juga kemarin kita juga diskusi sedikit dengan Ibu, saya lupa namanya. Jadi beliau meminta materi. Ibu Kaprodi, Pak. Kaprodi Iya, Bu. Ibu Dr. Melinda, ya.
Ya, Bu Dr. Melinda kemarin. Jadi beliau meminta saya untuk memetakan mata kuliah apa saja yang bisa dijadikan project based dan case method. Sebenarnya secara teorinya semua mata kuliah itu bisa dijadikan mau case method atau project based. Cuman supaya lebih terarah dan lebih lebih mudah kita menyusun RPS-nya. Nah, jadi pembelajaran praktek kita gunakan dia project based dan pembelajaran teori kita gunakan dia case method. Itu akan lebih mempermudah Bapak Ibu untuk menyiapkan materi-materi pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi nanti. Ini sudah saya coba gambarkan, di mana yang biru itu adalah project based dan yang kuning adalah case method. Ini saran dari saya untuk pemetaan mata kuliahnya yang menggunakan case method dan project based. Apalagi di sini ada pilihan minat dan juga ada MBKM kan. Sebenarnya MBKM ini kan harus disesuaikan juga ya Pak Ibu tentang di mana mahasiswa mengambil mata kuliah, apakah diakui lagi SKS-nya di tempat yang akan kita MBKM-kan. Ini salah satu contoh dari deskripsi mata kuliah. Ini sebenarnya saya ambil dari yang dikirim Bu Prof kemarin itu, kurikulum UNY ya, tentang teknik elektro, di mana di sini dia praktek itu dia mengambil pendekatan project based learning. Nah, ini sebenarnya yang masih agak kita harus luruskan, apa itu strategi, apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu model. Ini salah satu contohnya yang sudah kami buat. Ini RPS di jurusan saya ini saya sendiri yang mengampu mata kuliahnya. Ini saya menggunakan project team based project. Ini praktik instalasi listrik industri. Mana job-jobnya itu apalagi online gini sekarang ya Bapak Ibu, kita lebih mengharapkan mahasiswa tidak hanya karena mereka tidak bisa ke kampus bukan berarti mereka tidak bisa praktek kan. Kita siapkan simulator-simulator yang yang free, apalagi EKTS ini sangat lebih mempermudah konsep di sini. Electrical control teknik system ya. Ini salah satu bentuk metode dan strategi pembelajarannya, di mana pada minggu ketiga itu saya sudah meminta mahasiswa untuk melaksanakan job atau prakteknya itu dengan team based project. Ini dia tadi untuk penilaian, di mana tugas dan praktikum, hasil praktikumnya juga hasil produknya tadi itu nilainya 50% pada RPS-nya. Oke, cukup itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Jika ada diskusi lebih lanjut mengenai case method dan project base ini, kita diskusikan. Ini nomor kontak tadi juga sudah saya serahkan. Nanti bahan ini akan saya kirim ke Ibu Prof. Ya, Prof. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir menarik kali paparannya ya Pak Saiful, terima kasih. Singkat tetapi membuka banyak kemungkinan untuk bertanya gitu. Ya. Baik, saya persilakan dari audiens untuk silakan langsung saja. Siapa kira-kira ingin bertanya? Belum ada ya? Baik. Dari saya boleh, Bro. Oh, silakan. Siapa nih, Pak Kajur ya? Silakan Pak Ramji. Ya. Oke. Ya, makasih banyak Pak Saiful. Saya ini kan terkait dengan cara belajar mengajar yang namanya case study dan project based learning kan. Artinya tadi dibedakan adalah secara gampangnya mata kuliah yang sifatnya hanya memberikan materi saja, transfer knowledge-nya itu dia menggunakan case method, sedangkan yang membutuhkan praktikum itu dia menggunakan project base, begitu kan? Nah, tapi kita pernah mendapatkan begini Pak,
Ini kebetulan saya pernah ikut training yang dibuat oleh Java pernah waktu itu, kemudian Microtik pernah ya. Mereka itu justru membuat ujiannya itu dia sifatnya ada case yang harus dijawab. Sementara trainingnya itu lebih ke kita buat project. Gitu. Nah itu gimana itu? Apa dipadukan atau dia sebenarnya ini kelompok case study atau project base gitu kan? Nah sementara kita kan waktu trainingnya itu sebagiannya itu ada project yang harus kita kerjakan dan kemudian dia juga ada studi-studi kalau kasusnya begini gimana caranya, kalau kasusnya begini gimana jawabnya kan gitu. Nah itu yang pertama. Ini agak ada berapa pertanyaan, enggak apa-apa Pak Saiful ya. Nah Ya, yang kedua begini, ini kan ada kecenderungan, kekhawatiran kita juga kalau pola begini itu kan sulit kita untuk mengontrol mahasiswa kita. Nah, sebenarnya ini sangat cocok apabila dilakukan pada saat pandemi ini kalau menurut saya. Ya, kalau kita bagus kan gampang itu pada saat pandemi. Sekarang kan semuanya ini mengeluh kondisi mahasiswa yang sulit kita transfer keilmuan karena kenapa? Kita tidak bertatap muka, kita tidak tahu siapa yang serius. Ini contohnya misal di dalam Zoom inilah, kadang-kadang kan ada yang karena undangan Kajur Kaprodi juga nih, misal, saya nggak nuduh, kan? Misal Pak, kalau mahasiswa kan gitu juga, nah kan? Tapi kalau yang hadir saya lihat nih serius semua Pak, nih saya lihat yang hadir ya. Nah, tapi kalau mahasiswa ini kita tidak tahu kondisinya kan, kalau kondisi ketika kita Zoom, nah mungkin dengan adanya konsep yang baik pada case study dan project base ini kan akan lebih terlihat kemampuan si mahasiswa tersebut. Cuman bagaimana caranya ini juga tidak kemampuan itu nampak yang namanya personal karena kan udah kita kasih case-nya kelompok nyontek pula kelompok lain kan gitu atau harus dibeda-bedakan case-nya. Nah, ini yang kita itu belum tahu bagaimana secara prakteknya begitu. Nah, ini walaupun kita hari ini masih bicara tentang pemetaan ya Pak ya, tapi mungkin bagaimana di prakteknya ini kami ingin tahu lebih luas sehingga sasarannya itu mahasiswa kita tepat mendapatkan sesuai dengan rencana pembelajaran kita. Nah, begitu Pak Saiful. Itu saja Pak. Mungkin boleh saya langsung dijawab aja Pak, biar satu-satu. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ramdi. Di sini saya mencatat sebenarnya ini adalah pertanyaan semua dosen ya Pak. Apalagi pertanyaan kedua ini, bagaimana sebenarnya meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa. Kami itu sebenarnya kita juga ya. Cuman di bagian kalau saya lebih fokus di bagian pendidikan dari S1 dan S2. Memang arahnya ke sana, bagaimana meningkatkan motivasi, minat, apalagi di skripsi pendidikan kan itu semua itu hubungan antara minat dan hasil belajar, hubungan antara motivasi dan hasil belajar. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Kalau saya punya boleh share sedikit itu tentang merencanakan pembelajaran itu dari A sampai Z secara detail, benar-benar detail itu. Apalagi mulai dari membuka Zoom, mengucapkan salam, membuka pembelajaran, apa yang akan diajarkan, lalu bagaimana evaluasinya, seluruhnya itu harus terencana dengan baik. Apalagi kita tidak bisa melihat bagaimana ekspresi mahasiswa ketika di dalam Zoom itu kan. Jadi itu dia fungsinya model project ini Pak. Apalagi saya lebih banyak mampu mata kuliah praktek ya. Itu makanya beberapa tahun terakhir tulisan-tulisan saya lebih banyak pada project based. Cuman case metodenya itu dia pengembangan dari model pembelajaran berbasis produk tadi. Jadi productionnya itu digabungan dari
case method dan project based. Sebenarnya banyak model lain yang kami gabung itu. Cuman intinya adalah seperti yang Bapak bilang tadi, kasus-kasusnya itu kita masukkan pada case method. Jadi 16 kali pertemuan itu benar-benar kita rancang pertemuan 1 sampai 4, nah itu case method ya. Pertemuan 5 sampai 7 dia project based, lalu UTS, lalu masuk lagi case method, baru masuk lagi project based. Cuman sekarang kita akan dibingungkan oleh birokrasi ini ketika pengakuan dari IQ7 itu apa. Jadi formula yang bagus itu di rencana pembelajaran itu seperti apa supaya IQ7 ini diakui dan bisa meningkatkan persentase capaian IQ7 ini. Kami juga masih menemukan formula-formula yang paling baik untuk mencapai IQ7 ini, Pak. Cuman dari Capman tadi itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pembelajaran case method dan project based harus ada penilaian yang bobotnya 50%. Salah satunya adalah presentasinya, keaktifannya itu nilainya harus 50% dibandingkan UTS, UAS. UTS, UAS dan kehadirannya itu wajib juga, cuman presentasinya lebih sedikit dibandingkan dengan keaktifan mahasiswa. Jadi karena dari awal sudah kita sampaikan pada mahasiswa bahwa keaktifannya itu nilainya 50%, banyak juga motivasinya itu bangkit jadinya. Mereka tidak hanya seperti Bapak bilang tadi, ketika di kelompoknya pasti ada, itu ada lagi namanya model jigsaw, kooperatif berbasis jigsaw. Jadi model pembelajaran ini banyak, Bapak Ibu. Jadi dalam satu kelompok itu kita bisa membentuk kelompok asli, di mana kelompok asli ini kalau saya itu lebih mengelompokkan mereka yang basicnya SMK, karena SMK mereka sudah dapat dasarnya kan. Kalau SMA mereka lebih banyak mengikuti itu. Cuman ada beberapa orang yang tingkat intelijensinya bagus, lebih cepat menangkapnya dari SMK. Cuman ketika prakteknya itu memang SMK lebih baik, seperti itu. Jadi kelompoknya heterogen, tidak homogen. Nah itu dia salah satu solusi-solusi yang sudah saya coba beberapa semester kemarin. Seperti itu, Pak. Mungkin dari jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ramji? Saya kembalikan ke Bu Prof. Gimana Pak Ramji? Oke. Oke Pak. Ya. Oke. Saya izin boleh Bu ya, saya ngajar dulu sebentar hari Oh, pertama. oke. Baik, terima kasih Pak. Tadi aja kayaknya kali ini. Oke. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Sepol. Makanya saya minta pertanyaan pertama karena memang Ya. kita mengajar 10.45. Baik. Ya. Oke, nanti apabila kasih, Pak. langsung saya gabung lagi, tapi kalau enggak apa-apa, saya pikir ada rekamannya, nanti bisa saya lanjutkan. Ya, makasih banyak. Izin Prof, izin Bapak Ibu sekalian semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya Bu Prof. Oke, ada pertanyaan kedua nih dari Bu Dr. Melinda. Silakan Bu Mel. Maaf, ini jaringannya kok nggak pas ya? Bu Mel bisa didengar dengan baik nih. Iya, halo, bisa dengar? Bisa didengar dengan baik. Ya. Silakan Bu Mel. Ya, jadi saya ada lihat tadi, kebetulan nih saya disuruh isi tentang RPS yang project based sama case method. Nah, tadi kan menurut arahan Bapak, semuanya bisa jadi project based jika ada yang praktikum ya, kalau saya tidak salah. Dan itu tingkatnya 50%. Nah, jika mata kuliahnya itu adalah case method, ini contoh salah satunya aja, misalnya mata kuliah yang saya ampuh gitu ya. Kalau misalnya saya nih ada ngajar mata kuliah metodologi sama tata tulis. Nah, itu kalau tadi saya lihat, saya lupa lihatnya, itu bisa termasuk ke project based atau case method, Pak? Yang tata tulis, karena output dari metodologi adalah draft proposal atau mata kuliah TA1, dan output dari tata tulis adalah proposal PKM ya, untuk pekan kreativitas mahasiswa. Nah, jadi mohon arahan Bapak, jadi nanti dari situ output-nya itu mereka
menghasilkan proposal. Yang satu proposal PKM dan satu lagi draft proposal TA1 gitu, Pak. Makasih, Pak. Silakan langsung dijawab saja Pak Langsung Saiful. saya jawab. Ya, langsung aja Pak Satuan. Iya, lebih mudah. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih Bu Imel. Di sini pertanyaan Ibu itu sebenarnya sudah kami laksanakan ya. Apalagi saya juga mengampu mata kuliah tata tulis semester berapa itu. Jadi saya menerapkan project based dan case method di sana. Setengah semester case method, setengah semester itu project based. Di mana setengah semester itu kita mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana tata tulis dan karya ilmiah ini. Apalagi tadi sudah ada produknya kan, draft PKM. Sekarang kami malahan lebih menggenjot ke sana. Itu bagus sekali Pak dan Ibu untuk menerapkan project base ini. Karena project ini adalah proses, bukan hanya berbasis produk ya. Itu makanya tadi kalau Bapak Ibu mau menggabungkan antara case method dan project base, ada namanya model pembelajaran berbasis produk. Jadi produknya itu tidak hanya dalam bentuk barang, tapi juga jasa. Nah, itu dia. Jadi draft tadi, proposal, apalagi metodologi, saya juga mengampu metodologi penelitian sekarang itu. Jadi draft akhir dari kita menerapkan sedikit mini riset namanya. Jadi di akhir pembelajaran itu mereka sudah mendapatkan salah satu laporan proyek mini yang utuh. Nah, itu sudah semacam produk dia. Jadi produk itu tidak hanya dalam bentuk barang saja, tapi juga jasa, Bapak Ibu. Tidak hanya dalam bentuk real rancang bangun alat saja, tapi juga dalam bentuk perencanaan, laporan-laporan. Nah, itu makanya di bagian akhir itu penilaian mahasiswa itu dalam bentuk portofolio dia malahan. Jadi gabungan dari tugasnya dari minggu pertama sampai ke minggu terakhir. Di sana juga ada bagaimana evaluasi dari masing-masing perencanaan atau hasil dari tugas-tugas mereka. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak. Jadi menurut Bapak nanti berarti yang tata tulis dan metodologi penelitian bisa menghasilkan proses pelajaran berbasis produk ya Pak ya? Ya, sangat bisa malahan itu Bu. Apalagi tata tulis dan karya ilmiah itu lebih kepada realnya mahasiswa administrasinya kan. Bagaimana menulis yang baik, ya, bagaimana. Nah, jadi saya malahan kemarin itu karena pandemi juga banyak juga mengajarkan bagaimana software mengutip yang baik itu, menggunakan Mendeley, EndNote dan juga yang lain. Jadi hasil akhirnya itu dalam bentuk produk laporannya itu, jadi kan dia portofolio itu tambah bagus ya. Oh ya, oke Pak. Makasih Pak atas arahannya. Mungkin nanti saya bisa diskusi dengan WA Pak ya, dengan Bapak ya. Boleh Bu, boleh. Nanti kita lebih diskusi lebih lanjut, tuh bagus sekali. Ya. Makasih Pak. Baik. Gimana Bu Mel? Sudah dapat ini ya, kemajuan untuk Bu. bikin RPS ya Bu Mel ya? RPS ya. Jadi iya betul. Berbasis produk, nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi diskusinya dengan juga yang mata kuliah lain. Baik, ada lagi Bu Mel? Sekian dulu Ibu, makasih. Oke. Baik, saya tunggu pertanyaan berikutnya. Siapa lagi yang mau bertanya ini? Ingin bertanya Prof. Siapa ini ya? Pak Suryadi. Oke, silakan Pak Suryadi. Silakan. Namanya. Sorry, pakai HP ya. Oke, silakan Pak Suryadi. Jadi mungkin saya langsung ke Pak Saiful ya. Mohon maaf ya, mungkin di lingkungan ini agak sedikit ramai orang karena ada mahasiswa. Jadi selama ini kan kita juga ada sistem pembelajaran yang kita outputnya itu macam karya ilmiah lah atau macam paper lah gitu. Nah, jadi untuk menghasilkan paper itu biasanya memang memakan waktu yang agak lama. Jadi kita manfaatkan 16 kali masuk itu. Jadi materi-materi itu kita arahkan, misalnya setiap mahasiswa itu bisa menghasilkan satu paper
dengan mungkin topiknya terserah dia boleh ambil gitu. Nah, sementara dalam pemberian materi itu tentunya kalau kita kaitkan dengan case method ini dan juga project base itu, mungkin ada nggak yang bisa dibedakan hal-hal mana, karena kan selama ini kita nggak membedakan yang mana case method dan juga yang mana base project gitu ya. Jadi yang penting kita mengarahkan bahwa dari dari pembelajaran yang kita berikan, baik itu secara simulasi ya, karena yang paling mudah kan untuk mendapatkan satu output itu dengan simulasi gitu ya. Nah, kira-kira gimana cara kita membagikan? Oh, bahagian ini akan dipelajari nanti dalam case method dan bahagian ini mungkin dipelajari dalam base project. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Saiful. Oke, silakan Pak Saiful dijawab langsung. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Jadi di sini bagaimana membagi case method dengan base project-nya. Kalau case method itu ya Bapak munculkan di masing-masing teori itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang arahnya nanti sebenarnya setiap materi itu kan bisa kita buatkan pertanyaan itu. Nah, itu dia case method itu Pak. Jadi case itu adalah kita menciptakan pertanyaan-pertanyaan baik dari kita maupun dari mahasiswa. Jadi nanti terkumpul pertanyaan-pertanyaan itu, baru kita petakan dia. Nah, kalau mau pindah ke base project-nya, kita bentuk kelompoknya. Jadi case method ini sebenarnya dasarnya tidak berkelompok, cuman dia tetap berkolaborasi dalam presentasi nanti, seperti itu. Kalau sederhananya itu, kalau case method ini mereka lebih individu menyampaikan hasil karyanya, cuman kalau base project ini itu makanya di awalnya ditambah dengan tim base project, dia harus berkelompok dia. Mungkin sederhananya seperti itu Pak. Cuman intinya dalam satu perkuliahan itu bisa menerapkan beberapa atau banyak model malahan. Karena di sana kita mulai dari analisis materi, analisis kurikulum. Jadi analisis materinya ini apa cocoknya metodenya, apa cocoknya model pembelajarannya. Analisis materinya ini apa cocoknya modelnya ini. Jadi gabungannya di sana. Nah, sekarang kan kita dirumitkan oleh pengakuan ini, Pak. Bagaimana cara mengakui pembelajaran kita itu berbasis case method atau berbasis project, kan itu. Nah, salah satu solusinya itu dijelaskan di Capman itu adalah di bagian penilaiannya tadi itu, Pak. Kehadiran dan partisipasinya itu atau produk akhirnya itu harus ada nilainya 50%. Kalau sudah 50% pasti dia menerapkan salah satu metode itu, apakah case method atau base project. Seperti itu, Pak. Jawaban dari saya. Mungkin diskusi lebih lanjut nanti kita tentang bagaimana memformulakan case method dan base project ini. Baik, Pak Saiful, terima kasih. Sama Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Salam, Pak Hafid ya. Ya, saya mau tanya juga. Oke, silakan Pak Hafid. Pak Saiful, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, saya pertanyaannya banyak nih, tapi saya coba dari project base dulu lah Pak ya. Iya Pak. Nah, tadi kan berdasarkan teamwork ya, atau kerja kelompok gitu Pak ya. Ada batasan nggak Pak jumlah studennya? Maksimumnya berapa atau minimumnya berapa? Apakah 2 itu juga bisa? Ya. Kemudian bagaimana kita memastikan keaktifan mahasiswa itu? Ya, biasanya nih kalau kerja kelompok yang aktif kan mungkin hanya 1, 2, atau 3 gitu ya. Tidak semuanya. Ini adakah penilaian untuk nilai individu atau hanya penilaian secara kelompok saja? Segitu dulu Pak. Iya. Langsung saya jawab, Bu Prof. Silakan aja Pak, silakan. Terima kasih Pak Hafid. Ini pertanyaan yang selalu saya terima kalau saya sebagai narasumber ini ya. Bagaimana menilai mahasiswa? Apalagi dalam satu kelas itu, kalau praktikum boleh lah, bisa 13 atau 15 orang saja ya Pak. Tapi kalau dalam teori bisa sampai 40-60 orang. Bagaimana kita menilainya itu? Kalau saya beberapa tahun terakhir ini sebenarnya mengangkat self assessment dari awal. Jadi
mereka bisa menilai diri mereka dulu. Nah, itu dia yang pertama. Jadi di dalam portofolionya nanti akan ada penilaian mereka sendiri, Pak. Nah, cuman beberapa ada juga yang mengisi asal-asalan itu pasti kan. Karena dalam lingkup satu kelas itu pasti banyak berbagai karakter dari mahasiswa itu. Cuman kita berusaha untuk menyiapkan instrumen-instrumen penilaian yang mengarahkan mereka itu benar-benar apa kemampuan atau motivasi yang mereka miliki seperti itu. Jadi di awal perkuliahan selalu saya sampaikan itu, apalagi beberapa semester ini itu agak berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Ketika kita menyampaikan penilaian yang lebih besar itu di bagian apalagi ada nilainya 50%, nah, kan itu. Sebelumnya cuma 30% yang paling tinggi kan, sekarang 50% itu. Itu mereka sedikit ada tergugah motivasinya di sana. Nah, jadi kita tinggal menyiapkan instrumen-instrumen penilaian. Nah, baik itu terakhir juga pernah saya terapkan itu, saya coba dalam presentasi itu, dalam kerja kelompoknya itu ada per individu saya nilai itu, Pak. Nah, cuman nilainya itu hanya dalam bentuk checklist. Ada kisinya nanti pertanyaan-pertanyaan punya keaktifannya sampai di sini. Umpamanya ketika dia presentasi berbicaranya cuma 1 kali saja. Atau cara dia menyampaikan komunikasinya. Jadi ada indikator-indikator yang cukup kita checklist saja. Seperti itu. Mungkin akan lebih ribet mungkin ya Pak, kalau kita penilaiannya per individu ya. Nah, cuman kalau secara kelompok, nah itu lebih baik saya rasa. Nah, cuman seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau kelompok itu bagaimana kita menilai individunya kan itu. Mungkin di sana lebih instrumennya itu lebih kita atau bisa juga kita mengangkat di kelompok lain penilaian terhadap kelompok yang tampil seperti itu. Jadi instrumen yang sudah ada kita serahkan ke kelompok lain, ketika kelompok yang pertama tampil, yang kelompok lain menilai seperti itu. Sekaligus memberikan feedback atau pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok yang tampil. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti penilaiannya hanya per kelompok ya, Pak ya? Kalau jumlahnya banyak itu Pak, bagusnya per kelompok Pak. Cuman nanti kan hasil akhirnya tetap individu. Portofolionya tetap individu Pak. Ya, tapi penilaiannya secara kinerja kelompok gitu ya, Pak ya? Ya, tetap secara kinerja kelompok. Oke. Kemudian yang asesmen di awal itu apakah menjadi poin penilaian juga Pak di awal kuliah itu? Yang tadi Bapak sampaikan. Kalau bagi saya itu semacam pretest ya Pak di awal perkuliahan. Kita lebih ke placement testnya saja Pak. Kalau pretest di awal itu gimana kita mau memberikan menempatkan kelompok-kelompok mereka ini supaya kelompoknya itu heterogen. Itu bagus tuh Pak kalau ada placement test atau pretest di awal itu. Kalau mau Bapak masukkan ke penilaian saya rasa tidak mungkin kan Pak. Secara kita belum mengajarkan sudah kita tes dia kan. Cuman ada placement test yang sifatnya itu lebih sekarang malahan banyak itu instrumen-instrumen placement test Pak. Untuk penempatan mahasiswanya dalam kelompok ini. Memang biasanya dosen sudah kelihatan itu di awal pertemuan mana mahasiswa yang lebih aktif ketika kita memberikan pertanyaan umum, dia yang jawab kan. Ada beberapa mahasiswa itu kita angkat dia sebagai ketua kelompoknya. Itu dia yang merekrut teman-temannya dalam kelompok itu. Seperti itu Pak. Ya, kalau boleh tahu maksimum biasanya per kelompok itu berapa mahasiswa kalau dalam kasus Bapak? Kalau saya itu 4 sampai 6 orang itu Pak. Itu maksimum ya. Tergantung proyeknya sebenarnya. Karena kita kalau memang mengambil base project ya Pak, tergantung proyeknya. Karena saya dalam satu mata kuliah apalagi praktek industri itu kan praktek instalasi industri itu kan cuma simulasi dia. Itu malahan kelompoknya cuma 2 sampai 3 orang. Cuman kalau sudah mini riset tadi, metodologi atau tata tulis tadi itu biasanya sampai 4 sampai 6 orang itu. Jadi mereka bisa menggabungkan teori-teori yang mereka temukan,
Apalagi tata tulis itu sangat banyak, metodologi itu sangat banyak sekali kasusnya kan. Bisa kita lebih diterapkan kerja kelompoknya. Baik Pak, terima kasih. Saya nggak mau monopoli, mungkin ada teman-teman lain. Iya Pak. Terima kasih Bu Fitri. Oke, baik Pak Hafid. Saya pikir menarik sekali ya. Jadi mungkin ya karena basic kita berbeda ya. Kalau di IKIP itu kan memang bagaimana mahasiswa termotivasi gitu ya. Oke, saya sebenarnya mau bertanya, tapi kalau ada pertanyaan silakan lebih dulu. Silakan Pak Rusda atau Pak Fahri. Pak Fahri nih udah mulai ini. Oh boleh Bu, saya Oke Pak Fahri silakan Pak. coba bertanya. Ini tadi ada saya catat dari pertanyaannya Pak Hafiz sebenarnya. Ini antara kelompok dan individu. Nah, kalau nggak salah saya dengar ya, itu penilaiannya berbasis kelompok. Tapi nanti portfolionya munculnya di akhir adalah sebagai individu gitu, seperti itu. Kalau nggak salah ya Pak Saiful, maaf. Itu bagaimana kita membedakan individu dan kelompok ini? Apakah nanti nilainya sama kelompok? Takutnya seperti itu ya. Mungkin bahasa ringkasnya ini menghindari subjektivitas gitu, Pak Saiful. Itu menurut pengalaman Pak Saiful itu biasanya asesmennya tuh seperti apa gitu? Apa berbasis rubrik, kita buka semua ke semua student atau bagaimana, ada cara-cara yang mungkin Pak Saiful ada pengalaman mungkin bisa di-share. Seperti itu Pak Saiful. Terima kasih. Langsung saya jawab, Bu Prof. Ya, langsung aja Pak, langsung. Nah, terima kasih Bu. Ya, kalau di penilaian kelompok itu Pak, di portofolionya itu ada penilaian diri dia sendiri. Itu bedanya dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi di bagian akhirnya itu ada rubrik untuk penilaian dirinya sendiri seperti itu. Kalau kerja kelompoknya tetap kelompoknya yang dia tampilkan kan, tetap hasil kerja kelompoknya yang dia dia laporkan. Nah, cuman di bagian self report itu, self assessment itu dia menilai dirinya sendiri di sana. Nah, jadi kita bisa melihat di portofolionya itu, oh ini anaknya, oh anak ini yang biasanya aktif. Oh, anak ini yang biasanya aktif. Biasanya kan dalam 16 kali pertemuan itu pasti kita ingat mahasiswa ini dia aktif ini, mahasiswa ini dia aktif ini. Kalau bahasa sederhananya, kalau kami lihat keningnya saja sudah tahu kita nilainya kan seperti itu. Cuman kita di sini berusaha untuk lebih subjek. Nah, saya lebih men-share terbuka nilai saya itu Pak. Jadi setiap selesai tugas saya share, malahan saya siapkan Google Drive-nya itu yang bisa diakses oleh mahasiswa. Jadi perkembangannya itu setiap tugas itu jelas. Jadi ketika dia nanti komplain nilai, saya tinggal kasih link aja, ini nilai kamu, seperti itu. Jadi di bagian evaluasi itu memang harus lebih terbuka ya Pak. Karena mahasiswa sekarang itu, apalagi mahasiswa milenial sekarang, mereka tidak suka dengan dosen yang penilaiannya itu muncul di akhir saja, seperti itu. Jadi motivasi mereka itu agak kurang. Tapi kalau di awal pertemuan saja sudah saya kasih mereka kasus, lalu mereka bikin makalah, jawab kasus itu, sudah saya berikan nilainya itu. Seperti itu Pak. Mungkin untuk jawabannya. Jadi untuk membedakan antara kelompok dan individunya nanti itu di portofolionya itu ada self assessment-nya, penilaian dirinya. Jadi dia menceritakan di sana bagaimana perkuliahannya dari awal sampai habis. Apa yang dia dapatkan dari perkuliahan itu. Banyak juga mahasiswa yang kreatif dengan menyampaikan hasil, oh saya seperti ini setelah kuliah dengan Bapak, seperti itu. Jadi adalah semacam evaluasi juga bagi kita untuk semester depannya. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Pak Fahri. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, saya tertarik nih satu hal nih Pak Saiful. Ya, tadi dikatakan ya, kalau di case semester itu mahasiswa saya lihat ada syarat, ada kayak
kartu mahasiswa tadi ya di presentasinya. Lalu ada juga tulisan dan ini bahwa kita harus dekat dengan mahasiswanya gitu ya. Jadi saya memahami, ya mungkin saya salah, bahwa seolah-olah setiap mahasiswa itu tidak harus mencapai nilai yang sama untuk satu kasus yang kita berikan, atau seperti apa, Pak? Gimana, Pak, itu? Kalau penilaian itu pasti basisnya orangnya kan, pasti beda-beda, itu pasti itu. Saya tidak pernah memberikan nilai yang sama kepada mahasiswa yang dalam satu kelompok saja itu bisa berbeda nilainya. Nah, itu dia portofolionya tadi itu kan. Nah, dan juga karakter mahasiswa itu pasti beda-beda per orangnya. Capaiannya pun pasti beda-beda per orangnya. Itu pasti beda. Maksud saya seperti ini, kalau kita mengajar yang eksak gitu Pak ya, kalkulus misalnya. Kalkulus itu anak-anak itu harus bisa menyelesaikan, misalnya dikasih 5 soal ya. Jadi kita udah kasih yang sangat basic yang harus mereka jawab, tahu gitu. Tapi ada mahasiswa yang 1 kali langsung benar 5 gitu. Benar 5. Lalu ada anak yang 4 kali masih benar 2. 4 kali dikasih soal yang sama atau seperti itu, maksudnya itu kesenjangan mahasiswa ini kan sangat nggak setiap semester berbeda ya. Ada yang seperti itu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Apakah anak-anak yang memang tidak bisa upgrade itu kita tidak luluskan saja misalnya? Saya tertarik tadi karena saya melihat ada kemungkinan untuk mendekati mahasiswa secara personal gitu. Jadi betul-betul treatmentnya personal gitu. Apakah dalam case method ini kita mengupgrade mahasiswa sampai semua bisa 5 soal tersebut, tidak peduli berapa jam untuk anak yang ini dan anak yang itu sedikit misalnya, ataukah gimana penilaiannya itu, apakah bisa kita gagalkan dia gitu, ngulang tahun depan, itu gimana tuh Pak? Ini menarik sekali ya Bu. Kemarin itu pernah saya terapkan itu, ada beberapa orang mahasiswa yang sangat lambat sekali. Kalau saya sudah beberapa treatment saya lakukan, dia tetap lambat juga. Nah, kan seperti itu. Untuk kasus-kasus seperti ini, saya lebih pendekatannya ke individu saja, Bu. Karena sekarang apalagi pembelajaran online ini, ada kalau di sistem kami ada e-learning namanya, di Unsiah kan ada juga ya, Bu? Ada. Nah, jadi di e-learning itu kita bisa memberikan tugas-tugas secara individu ke orangnya. Nah, jadi mereka lebih sering mengulang. Memang mereka lebih, wah kok banyak sekali tugas untuk saya katanya kan. Nah, karena dari beberapa pertemuan itu Anda seperti ini. Nah, itu bisa kita jelaskan itu. Jadi pendekatannya, apalagi sekarang itu IKU ini kan basisnya individu. Mulai dari IKU 1, IKU 2, IKU 1 malahan lulusannya itu per orang malahan dihitungkan. Orang ini kerja di mana, gajinya berapa kan itu. Jadi memang pendekatannya itu lebih ke individu sekarang. Oke. Berbasis individu. Oke, jadi yang saya tangkap adalah untuk hal-hal yang sangat mendasar ya. Misalnya seperti misalnya gini Pak, tamat SD itu harus tahu 1/3 tambah 1/2. Nah itu ya, pecahan. Itu kan harus gitu ya, harus. Itu berarti dosen dimungkinkan untuk melakukan pendekatan yang sangat personal untuk anak-anak tertentu ya. Ya, sangat Bu. Itu makanya kalau di kami di UNB malah ada BK namanya itu. Anak ini udah setengah semester ini masih gini-gini aja. Itu meluncur surat cinta ke dia. Temui BK. Konseling. Ya, bimbingan konseling. Kita kan ada jurusan bimbingan konseling itu. Atau bisa jadi mereka bimbingan kepada mahasiswa semester 6 atau semester 7. Kan sudah ada dasar-dasar psikologinya itu. Nah, jadi kita bisa melihat apakah dia ini memang tidak bisa atau malas. Ya kan dua itu aja itu. Jadi pendekatannya itu lebih umumnya kalau kami di sini lebih personal, Bu. Lebih banyak surat-surat cinta meluncur ke mahasiswa itu. Kalau boleh tahu itu siapa yang memanage, Pak? Dosen pengajarnya atau dari prodi atau seperti apa? Atau dilaporkan ke prodi? Mekanisme surat cinta ini maksud saya. Oh, kalau mekanisme itu lebih ke dosen pribadi, Bu. Jadi untuk dosennya bisa, karena di sini kan ada jurusan BK juga kan. Di Unsiah ada BK, Bu. Ada. Saya rasa ada, tapi saya nggak yakin. Bisa merekomendasikan rasanya ada beberapa orang mahasiswa, kan ada koleganya dosen BK, ada mahasiswa yang sedikit bisa diskusi dengan mahasiswanya, seperti itu aja. Cuman secara administratif belum
belum kita terapkan itu. Cuman sirat cintanya itu langsung dari dosennya. Cuman ada beberapa kasus yang misalnya IPK mahasiswa ini cuma 0, berapa semester, itu langsung dari prodi. Itu langsung iya, prodi. itu ya Pak, ya betul. Ya, itu betul. Cuman kalau kasus-kasus yang tugasnya tidak diselesaikan, orangnya menghilang, kan itu ada beberapa pendekatan yang kita lakukan. Baik. Jadi saya baru informasi bagi kami gitu ya. Karena saya pribadi cenderung menilai berdasarkan misalnya 5 kali saya kasih slot penilaian 5 kali, misalnya kuis 3 gitu ya. Tugas misalnya berapa? Misalnya 4, 5 karena tugas praktikum. Saya juga praktikum, cuman belum menerapkan problem based learning dengan 100% ya. Karena lebih banyak praktikumnya itu aja dalam tahun kan, diulang, kasih ganti sedikit gitu. Jadi belum ada critical thinking yang harus dilakukan mahasiswa untuk setiap tahunnya gitu ya. Oke, baik. Jadi ya berarti memang tambah capek ya dosennya ya Pak sebetulnya. Karena kan personal itu ya susah ya, kita nggak bisa nggak bisa 5 kali ya, 4 dari 5 tidak bisa, kamu tidak lulus ya, tidak seperti itu ya berarti. Tidak. Kalau mungkin karena basic saya pendidikan mungkin ya Bu. Jadi benar. pendekatan emosional kepada mahasiswa itu seperti anaknya kan itu. Ya betul. Cuman ada beberapa orang seperti Ibu kan yang basicnya sains, itu dosen-dosen kita di sini juga menerapkan seperti Ibu. Anda tidak bisa ya gagal kan seperti itu. Gitu. Tidak ada pendekatan yang lebih. Cuman ketika setiap rapat jurusan pasti dibahas itu. Anak ini malahan ada mungkin satu kelas di AE kan banyak juga seperti itu. Gitu Pak. Oke, baik. Mungkin pendekatan kan per dosen itu punya sense-nya masing-masing kan, gaya mengajarnya masing-masing kan itu. Cuman kami di prodi sekarang kan basicnya di prodi sekarang semuanya. Di prodi itu berusaha jika ada dosen-dosen yang yang sikapnya seperti itu, lebih ke diajak bermusyawarah lagi, coba ditelaah lagi, evaluasi lebih mendalam lagi di mana kesalahan mahasiswa ini. Seperti itu Bu. Oke, baik. Catatan untuk saya pribadi dan mungkin untuk kami semua Pak ya. Jadi memang itu nanti kita ini kan karena apa ya? Mahasiswa elektro ini ya yang jadi problem utama itu tadi lama tamat itu. Jadi lama tamat. Ini udah jadi momok bagi kami ini semua di sini ya. Selama mungkin 10 tahun terakhir kali ya. Oke Pak, terima kasih. Saya akan buka lagi sesi pertanyaan ini. Silakan kawan-kawan ingin bertanya. Mungkin siapa ya? Bu Yun, ada pertanyaan Bu Yun? Baik, terima kasih. Oke, silakan. Jadi tadi saya menyimak banyak yang ini kayaknya betul kayak kata Prof. Fitri ya. Kayaknya pekerjaan kita semakin banyak. Tapi sebenarnya sebagai dosen PA mungkin kita sudah menerapkan beberapa pendekatan personal. Tapi itu berkaitan dengan tugas akhir. Kalau yang untuk mata kuliah enggak, karena mungkin karena kita orang elektro ya, hanya mengenal 0 dan 1 ya, kalau nggak bisa jawab soalnya sudah pernah kita berikan, ya kan? Terus ujian waktu UTS juga itu nggak bisa jawab, ya udahlah ngikut aja. Mungkin nilai kasihan, ya kita kasih B. Nah, menyambung pertanyaan dari Prof. Fitri tadi, Pak Saiful, saya juga mengajar fisika. Jadi saya pengen mengenal jauh tentang case method dan case project untuk mata kuliah fisika. Mungkin bisa dijelaskan Pak Saiful. Terima kasih karena mata kuliah fisika ini mata kuliah dasar ya. Terima kasih Pak Saiful. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yun. Ini kalau saya panggil Bu Yun itu sama namanya dengan Ibu Bu Rektor. Panggilan Bu Rektor juga Bu Yun itu Bu. Jadi kalau di fisika ya, alhamdulillah sekarang di jurusan kami itu ada profesor fisika itu.
baru dikukuhkan kemarin, Profesor Usmeldi, mungkin Bu Yun tahu. Beliau juga menerapkan project based dan case method itu. Jadi di labornya itu fisika ini dia berikan kasus-kasus ya sama seperti belajar kalkulus sebagai pertanyaan-pertanyaan sangat banyak di awal perkuliahan itu, sehingga mahasiswa lebih bisa dia memetakan, oh ini saya bisa jawab, ini bisa saya jawab ini. Jadi ketika peta pertanyaan itu sudah terjawab, dikumpulkan ke dosennya, dosen bisa memetakan, oh mahasiswa ini kelompoknya, mahasiswa ini kelompoknya, kan seperti itu. Sudah menerapkan case dan project base, Ibu. Sebenarnya semua pembelajaran yang sudah kita terapkan itu pasti sudah menerapkan case dan case method dan project base, Bu. Cuman bagaimana kita melaporkan pembelajaran kita itu apakah sudah case method atau project base seperti itu. Makanya sekarang untuk penilaian IKU 7 itu di bagian baru sampai, kalau saya tidak salah itu terakhir saya dengar penilaian case method dan project base itu di bagian penilaian terakhirnya itu harus dilaporkan ke PDDikti, penilaiannya harus ada case method dan project base. Apalagi sudah dilampirkan juga portofolio mahasiswanya, kan itu tambah diakui lagi project base dan case methodnya. Fisika itu sangat banyak untuk case method. Case method sangat cocok untuk fisika itu. Ya. Berarti dengan kata lain kita bisa menerapkan keduanya ya? Bisa, sangat bisa. Semua mata kuliah bisa diterapkan case dan project. Cuman intinya kan dalam case itu kita lebih ke individunya. Kalau dalam project kita kelompok kan, team base kan. Itu, Bu. Oke, baik Pak Saiful. Baik, terima kasih Bu Yun dan Pak Saiful. Selanjutnya silakan Pak Rusda mungkin. Pak Rusda. Alfa. Siapa yang mau bertanya lagi? Ini mumpung ada Pak Saiful nih, silakan ini unek-unek yang mungkin nggak bisa selesai ya selama kita jadi dosen, silakan didiskusikan ya. Mungkin ada ada pengalaman lain yang bisa kita dengar gitu ya dari tempat yang jauh gitu ya. Ya, lebih mungkin nanti juga bisa kita sering pengalaman ya, seperti tadi juga dijelaskan bagaimana penilaian dan juga bagaimana pembelajaran beberapa semester terakhir kan, apalagi kita pandemi ini kan berubah total pembelajaran, kita semuanya basisnya internet semua kan. Iya. Lagi WA kadang itu luar biasa, chatnya bisa sampai ribuan tidak terbaca. Apalagi ya mahasiswa sekarang mereka sangat enteng sekali menghubungi kita. Kalau saya dulu beribu kali baru menchat, hapus lagi kan. Masa sekarang bisa langsung aja share gitu. Iya benar Pak, benar. Itu fakta yang kita hadapi sekarang ya. Hadapi sekarang ya. Oke, baik. Pertanyaan berikut. Siapa yang ini, Pak? Siapa ya? Alfa, ada Alfa? Baik. Saya pas, Bu. Siapa? Oh, pas. Pas. Oke, Pak Alfa. Oke. Baik. Satu lagi ya, Pak, mungkin pertanyaan dari saya ini. Ada beberapa ya, ini agak bukan umum tapi agak agak teknis ya. Yang pertama itu adalah yang mengenai penilaian 50%. Itu sama dengan 50% atau minimal 50% ya? Penilaian tadi. Kalau dari
Capman ini, saya coba lihat bentar. Kemarin kalau nggak salah itu nilainya itu 50% minimal. Minimal ya. Ya, kriteria evaluasi 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas atau case method atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek. Jadi di sini tidak dibuatnya sama dengan atau besar kecil sama itu. Mungkin kalau secara apa namanya teori case dan team base ini minimal sebenarnya 50% ini. Oke, baik Pak. Saya pikir juga demikian, tapi karena tadi memang tidak ada, jadi saya tanyakan ya. Lalu yang berikutnya ini, tadi ada yang apa? Lots ya, apa yang itu Bapak? High LOT sama low ya? Apa ya. Nah, itu mungkin bisa diitukan lagi Pak, dijabarkan. Boleh share lagi nggak apa-apa Pak screen-nya? Karena tadi kan cepat di bagian itu ya. Ya. Bentar. Nah, ini dia. Saya share. Nah, ini ya revisi. Ini sebenarnya tesis saya ini, Bu. Ini kalau revisi taksonomi Bloom itu level tertinggi itu high order thinking. Itu dia sampai pada berkreasi atau mencipta di sini. Kalau Bloom kan dia evaluasi di atas sekali. Jadi kalau revisinya ini dia dibagi 3, mulai dari kalau ini kan level tinggi dan level rendah. Nah, sekarang malah ada lagi middle. Nah, kalau high order thinking, middle order thinking, dan low order thinking. Baik. Ini apakah kita harus dalam setiap pembelajaran yang 16 kali itu tadi, baik kita mengajar dengan case atau problem based, apakah kita harus memaksakan ya mahasiswa itu sampai ke level tinggi semua atau seperti apa, Pak? Kalau saya merencanakan itu ya Bu, kalau di bagian akhir itu harus sampai kreasi dia. Di produk akhirnya itu, produk akhir itu kan sudah mencipta dia kan. Di proyeknya itu, contohnya dia sudah berhasil kalau di pembelajaran berbasis produk itu kan hasil akhirnya produk. Nah, jadi sudah bisa dia menghasilkan produk itu dia sudah C6. Dia kan kalau nanti di pembuatan RPS itu mungkin dijelaskan lebih lanjut itu tentang C1 sampai C6, S1 sampai E6, P1 sampai P6. Nah, itu dia. Oh, jadi itu maksudnya ini ya, Pak ya? Ya, itu dia ini. Ya, C1 dia mengingat, C2 itu memahami, C3 mengaplikasikan. Jadi bahasa di perencanaannya nanti ya tidak, kalau cuman mahasiswa memahami kontaktor, nah, itu baru sampai C2 dia. Nah, cuman kalau mahasiswa bisa mengevaluasi penggunaan dari kontaktor, udah sampai dia C5. Jadi kata kerjanya itu nanti Ibu bisa searching juga tentang kata kerja taksonomi Bloom ini. Taksonomi Bloom ya? Ya, dia kan C1 dia ini kata kerjanya, C2 ini kata kerjanya. Jadi itu nanti yang akan dibuatkan di RPS-nya. Oke, baik. Menurut sesuai pengalaman yang udah Bapak ini alami ya, berapa persen ketercapaian sampai berkreasi itu, atau rata-rata bisa semua sampai yang high tadi, high level thinking itu tadi? Itu di apa realitasnya ya, di realitasnya. Ya, kalau di realitasnya itu mungkin kalau yang sampai mencipta itu kalau individunya ya paling cuma 50-60% cuma. Cuman karena kita menerapkan project based tadi tim. Nah, jadi semua kelompok menghasilkan dia. Terikut semua ya? Ya, terikut ya. Itu makanya ada kalau saya lebih S1 saya juga menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw namanya. Jadi dia semacam gergaji. Jadi ada kelompok asli dan kelompok asal. Jadi kelompok asalnya ini adalah orang-orang terpilih di placement test tadi. Lalu kita bagi dia ke masing-masing kelompoknya. Jadi dia sebagai leadernya di kelompoknya itu. Nanti dia diskusi kembali lagi kelompok asalnya.
dia harus mendiskusikan hasil kerjanya, oh mahasiswa itu hanya nempel saja, atau mahasiswa itu hanya cuman ya sebagai tukang catat saja kan sih itu. Jadi di laporannya itu ada laporan kelompok aslinya, ada kelompok asalnya seperti itu. Jadi mungkin agak lebih, apalagi praktikum itu sangat asik menggunakan itu Bu. Jadi kita Yang tadi kalau 6 itu, dulu 6 level tadi. enggak, Praktikum. kalau 6 level itu kan cuman sebagai acuan kita untuk menerapkan materi-materi pembelajarannya. Memang kalau sampai mengevaluasi, ini materinya kan, nah ini pertanyaannya. Kalau cuman pemahaman saja, ini materinya. Mungkin hanya pengertian-pengertian saja kan seperti itu. Apalagi kalau kalkulus itu tuh udah sampai C5, C6 aja itu. Oh, gitu ya. Mereka sudah kalau mengkreasi atau mencipta itu tidak hanya mencipta barang kan. Mereka bisa mungkin menciptakan sebuah kita beri sebuah kasus, lalu mereka berhasil menciptakan solusi terbaik dari kasus ini. Itu dia. Itu udah mencipta. Jadi high order thinking itu kan, apalagi kalau Ibu buka itu soal-soal high order thinking itu pasti panjang itu. Ya, analisis kan, benar. Itu dia. Jadi lebih ke analisis dia. Kalau hanya pengertian dari kontraktor adalah itu soalnya cuma satu. Iya, benar Pak. Membuat soal pun berdasarkan C itu dia. Mungkin ya dulu ya, benar-benar. Waktu saya kuliah tuh 30 tahun yang lalu kali ya. Di S1 ya. Jadi ada namanya ujian open book ya. Ujian open book tuh biasanya higher order thinking itu, Pak. Jadi disuruh open book tapi pertanyaannya banyak ya, dan harus analisis. Itu menarik bagi sebagian orang dan enggak, maksudnya mahasiswanya gitu ya. Ya memang ada ya level-levelnya. Terus ada pertanyaan umum yang muncul di benak saya ini. Sejak kapan sebetulnya model pembelajaran ini, case based method and problem based learning ini diterapkan itu? Zaman saya kuliah ya gurunya ngajar kita ujian gitu aja, Pak. Maksud saya itu satu, sejak kapan diterapkan, lalu kenapa diterapkan ya? Lalu apakah memang meningkat pemahaman mahasiswa apabila kita menerapkan ini gitu, Pak? Nah, ini menarik nih dari sudut pendidikan nih, Pak. Ya, itu sangat menarik sekali ya, Bu. Bagi penelitian saya sudah untuk pengakuan apakah ini memang meningkat, apakah ini pelaksanaannya memang terlaksana. Kita punya 3 kategori, valid, praktis, dan efektif dia. Kalau model pembelajaran ini dikatakan berhasil ketika dia sudah valid, praktis, efektif. Nah, setiap valid itu ada ujinya, praktis ada ujinya, efektif ada ujinya. Nah, seperti itu Bu. Jadi pelaksanaan pembelajaran pengembangan model ini memang sudah, apalagi doktornya di UNP udah banyak itu Bu. Tentang pengembangan model pembelajaran ya. Umumnya sekarang kan saya juga sedang mengambil S3 ini di UNP juga. Nah, itu umumnya bagaimana menerapkan model ini secara efektif dan efisien mungkin dengan hasil terbaik seperti itu. Jadi acuan kalau asalnya kapan? Sebenarnya ada malahan saya baca terakhir project base itu bukunya dari buku itu tahun 1960 malahan. Jadi educational research itu udah ada termaktub di dalam itu pengembangan model, pelaksanaan model, pengembangan sintak. Jadi kalau udah dilaksanakan sintak itu dari A sampai Z, apa yang terjadi? Apakah memang meningkat atau tidak? Ada instrumen-instrumennya. Itu udah lengkap semua. Berarti udah ada pengukuran, Pak ya? Memang ternyata yang ini project base ini lebih efektif ya? Ya, sangat. Nah, itu makanya penelitian sekarang kalau buka di jurnal-jurnal ternama tentang pendidikan, itu umumnya project base itu di paling atas itu. Nah, jadi project base itu memang model yang sangat efektif untuk menghasilkan lulusan yang punya pemahaman punya daya saing, daya lebih. Saing. Jadi karena mereka di sana berkelompok kan,
Mereka harus Ya, apa namanya, kelompoknya itu harus unggul dari kelompok lain seperti itu. Jiwa kompetisinya di sana sangat menarik. project Berarti based. ya Pak, maksudnya ya berarti nggak tahu ya, mungkin kawan-kawan udah ada yang memang beralih ke project base gitu ya. Bagi saya ini adalah tantangan baru ya, karena banyak sekali ternyata yang harus disiapkan seperti Bapak bilang, 16 kali semua harus rinci seperti itu kan ya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari Bu Maya. Silakan Ibu Maya. Bu Maya. Oh, nanyanya melalui chat, Pak. Ini saya sampaikan ya. Ada Bu Maya namanya, tapi headsetnya bermasalah. Ada Bu Maya bertanya, tadi Pak Saiful menjelaskan atas pertanyaan Pak Suryadi terkait perbedaan case method dan project base. Beliau menjelaskan bahwa case method biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk dijawab. Mungkin bisa dielaborasi atau berikan contoh maksud pertanyaannya bagaimana. Jadi pertanyaan seperti apa yang dimunculkan gitu Pak untuk case base untuk Bu Maya nih. Oke, sebentar. Saya lihat materi saya sebentar. Case base ya. Case base ya. Mhm. Jadi kalau case itu kita mana dia tadi? Case base. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu lebih arahnya ke sini. Jadi ketika pembelajaran itu kita, umpamanya saya kemarin itu mungkin karena saya Maaf Pak, mohon dibesarkan Pak. Pak. Oh ya. Ah iya. Saya udah rabun soalnya. Udah tua. Oke, thanks. Nah, ini dia. Contohnya saya memang agak kurang administratif juga ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu lebih spontanius ya. Jadi ketika kita menjelaskan umpamanya di awal pertemuan tentang RPS dan pengantar kuliah kontra RPS atau praktikum. Jadi sini mereka mulai menanyakan, kita share RPS ini lalu muncul materi-materi yang akan bahan kajian ini, mereka mulai menanyakan, oh EKTS itu apa Pak? Bagaimana cara menginstal EKTS Pak? Oh TPST itu apa Pak? Kalau yang dari SMK biasanya udah melihat kan, tapi dari SMA mereka mungkin tidak pernah melihat apa itu TPST, apa itu TPDT, kan seperti itu. Apalagi jadi pertanyaan-pertanyaan dasar itu dari mereka, kalau kita bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana, mungkin apa, seperti itu. Jadi dimulai dengan W5H ya, what, where, when, how, seperti itu. Jadi kita lebih arahnya itu lebih memancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka ingin menjawab seperti itu. Karena sebagian mahasiswa pasti ada yang sudah tahu jawabannya. Sebenarnya satu lagi poin dari case dan project base ini adalah menuntut mahasiswa bicara. Itu dia. Umumnya kan ketika kita mengajar tips, kita mengajar itu kita yang bicara. Sekarang kita balik, harus mereka yang bicara seperti itu. Nah, jadi kalau udah mereka bicara, pasti persentase bicara mahasiswa dengan dosen pasti udah beda. Mahasiswa pasti dia student center, dia yang sebagai senternya kan, kita sebagai fasilitator saja seperti itu. Jadi intinya untuk penerapan ini adalah membuat mahasiswa lebih banyak bicara daripada kita, itu dia. Dengan cara bertanya tentang materi yang akan disampaikan gitu Pak ya? Akan disampaikan, itu dia. Kalau Ibu buka YouTube-nya itu udah banyak itu Bu. Bagaimana pembelajaran case method, itu banyak. Umumnya pasti lebih banyak di awal perkuliahan mungkin ya kita menjelaskan tentang materi-materi, mungkin ada 30 menit sampai 1 jam kan. Setelah itu lebih banyak diskusi aja Bu. Mereka menanyakan, kita menjawab. Mereka menanyakan, kita menjawab. Atau kita suruh beberapa orang untuk
berdiri di depan menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Ketika 1 jam di awal kita sudah terlihat, oh ini anak ini aktif, bisa mereka suruh mereka duduk di depan 4 atau 5 orang kan, muncullah ribuan pertanyaan dari teman-temannya. Nah, itu yang membuat ketika dijawabnya, ketika jawabannya agak sedikit salah, kita tampung dulu, kita jelaskan di akhir pertemuan, baru kita jelaskan, oh ini jawaban Anda tadi seperti ini, lebih kepada evaluasi pembelajaran 1 kali pertemuan itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Demikian kira-kira Bu Maya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan tentang materi yang kita akan bahas ya. Jadi gunanya kita siapkan pertanyaan untuk memancing mahasiswa supaya lebih aktif ya daripada kita gitu. Mungkin saya lanjutkan mungkin pertanyaan. Gimana Bu Maya? Apakah sudah ini cukup jawaban Pak Saiful? Oke. Mungkin bisa saya sambung pertanyaan Bu Maya, Pak Saiful. Apakah pertanyaan berarti materi itu kita kasih udah duluan ya, Pak ya? Ya. Materinya semua udah kasih duluan ya. Terus nanti jadi seperti pertanyaan itu trigger seperti itu ya? Iya. Berarti sudah ada lebih ke itu dia. Lebih ke triggernya. Iya. Membangkitkan daya bicara komunikasi mereka. Karena mahasiswa sekarang itu lebih banyak diam. Kita pun kadang juga seperti itu kan. Seperti Ibu tadi bilang ada lagi yang bertanya. Ini baru pagi udah banyak bertanya kan. Kita pun seperti itu. Cuman untuk menghasilkan itu kadang ada beberapa dosen, saya ada 1 orang dosen itu dia selalu menyampaikan hal yang salah. Ketika dia menyampaikan sesuatu, dia selalu menyampaikan yang salah. Jadi mahasiswanya menegur, oh Pak itu salah. Benar. Ya? Menarik. Itu menarik ya Pak ya? Iya, sangat menarik. Cuman pura-pura bodoh ya Pak ya? Iya. Cuman itu kadang kan ketika kita memposisikan diri kita salah itu untuk siap menjawab bahasa supaya jangan kita seakan-akan yang bodoh kan. Itu sangat sulit sekali. Tapi saya khawatir Pak. Saya khawatir kalau itu mahasiswa nggak ada yang sadar Pak. Nah itu dia. Intinya dalam sekarang itu pembelajaran apalagi Zoom ya Bu. Saya pernah itu saya coba dalam 1 kali pertemuan itu cuman Zoom 1 jam kan. Cuma 5 menit saya yang bicara. 5 menit awal dan 5 menit akhir. Setelah itu saya biarkan saja mereka bertengkar di dalam kan. Istilahnya bertengkar secara akademik kan. Nah, nanti 5 menit terakhir baru kita luruskan mereka. Oh ini Anda seperti ini. Oh ini Anda seperti ini. Nah, selama 1 jam itu pena ini harus bergerak terus kan. Oh nah ini. Ya, malahan saya sekarang itu di grup WA itu saya coba untuk save semua nomor mahasiswa saya. Karena saya masih agak kurang nyaman, belum menemukan kenyamanan ketika memanggil mereka itu dengan sebutan Anda, kalian semua, itu masih kurang nyaman. Saya lebih suka memanggil dia dengan namanya sendiri. Baik. Lagi di Zoom ini udah tulis namanya kan. Ya. Oke Pak Saiful, mungkin saya ini ada kita lihat chat sebentar ya. Iya Bu. Ya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Pak Irham. Silakan Pak Irham. Boleh lanjut. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Irham. Pak, saya mungkin lanjut pertanyaan yang tadi mengenai membangkitkan motivasi mahasiswa untuk bertanya. Saya juga pengalaman saya biasanya itu yang bertanya orang itu aja. Nah, gimana caranya untuk membangkitkan yang lain untuk bertanya? Karena yang saya lihat yang terjadi selalu misalnya 2-3 orang mereka aja yang bertanya, yang lain tidak, yang lain diam. Gimana kira-kira triknya bisa yang lain bisa berkembang juga, Pak? Ya terima kasih, itu aja mungkin Pak. Baik Pak, silakan. Terima kasih Pak Muhammad Irhamsyah ya. Itu kalau untuk pendekatannya itu sangat banyak sekali Pak. Apalagi saya lebih suka mengejutkan mereka. Pernah juga sebelum pandemi itu saya malahan memakai model ice breaking itu dengan lempar bola.
Kita ambil kertasnya, ada orang yang itu aja, dia lempar ke temannya. Ketika teman yang pegang, dia harus bicara. Itu dia. Jadi ada semacam game di sana untuk membangkitkan mereka seperti itu. Karena kalau kita ada sebagian juga, ketika kita sudah suruh bicara, sudah Pak, sudah mengerti. Itu aja. Kadang mereka diam saja kan. Apalagi kalau kita mau melemparkan pertanyaan, mereka menunduk semua. Kan seperti itu. Jadi ada semacam apa namanya, kita buat semacam game kan. Kayak ulang tahun anak-anak kan Pak. Lempar, geser bola, berhenti musiknya. Siapa yang dia yang maju kan seperti itu. Jadi memang beberapa hal yang saya lihat mungkin mereka tidak mengerti atau tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Kenyataannya seperti itu kayaknya. Apakah kita yang bertanya ke mereka satu-satu dulu atau gimana, Pak? Itu tadi Pak, ada placement test tadi kan. Kita sudah ada, kalau di case method itu malahan sudah ada profil diri kan. Kita bisa lihat background dia seperti apa, seperti itu. Jadi apakah memang dia kesulitan bicara karena tidak tahu, atau memang kesulitan bicara itu karena memang tidak bisa menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, seperti itu. Jadi kita harus punya semacam beberapa pendekatan untuk seperti Bapak bilang tadi, kita yang menanyakan ke mereka. Kalau kita tanyakan ke mereka, ada dua kemungkinan, tidak bisa, tidak tahu, dan tidak bisa bicara kan, seperti itu. Kalau kalau hanya sebagai tidak bisa bicara, ada pendekatan lain yang harus kita lakukan, misalnya dipancing oleh temannya, tunjuk teman sebelahnya kan. Intinya dalam model pembelajaran itu memang menuntut mahasiswa bicara, itu dia. Kuncinya di sana, Pak. Ya, yang sering kejadian saya seperti Bapak bilang tadi, pada saat saya bertanya, ya mereka langsung bilang tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, itu Pak. jawaban pamungkas. Seperti itu. Iya. Jawaban pamungkasnya itu Pak, tidak tahu Pak. Kan tidak tahu benar saja ya kan, biasanya dosen seperti itu. Ya kan seperti itu ya Pak. Kalau tidak tahu, apa yang Anda tahu ya kan itu. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, atau tapi yang lebih efektif itu suruh dia ke depan. Itu paling efektif ketika menyuruh mereka bicara itu. Meminta mereka untuk di depan menyampaikan apa yang dia tahu. Jangan ketika kita tanyakan, jangan yang ditanyakan tidak tahu itu yang harus mereka sampaikan. Cuman ada beberapa lain. Memperkenalkan diri saja, Pak. Itu sudah membangkitkan daya komunikasi mereka seperti itu di depan kelas. Karena ketika saya ada beberapa riset juga dengan teman BK itu. Psikologi mereka itu memang ada beberapa orang yang tidak bisa bicara di depan orang yang dia kagumi. Cuma dia kagum kepada Bapak, dia nggak bisa bicara ketika Bapak tanya. Jadi jawabannya cuma satu, tidak tahu. Tapi coba dia undang ke depan, coba sampaikan apa yang dirasakan. Ketika dia udah mulai bicara, dia udah mulai terbiasa berbicara kan. Kita tanyakan, dia udah bisa menyampaikan apa yang dia tahu. Tidak hanya jawabannya tidak tahu saja. Mungkin itu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Mungkin itu aja Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak Irham. Mungkin bisa ditanya nih Pak, tadi kan ada kasus yang kagum gitu ya. Jadi kok nggak bisa bicara, tanya, kamu kagum sama saya ya gitu. Langsung ke kelas. Iya, mungkin canda-candaan seperti itu sangat membangkitkan itu. Jangan horor aja di dalam kelas kan. Langsung ketawa sekelas gitu ya, cair ya kan. Cuman ya namanya manusia, kita nggak selalu mood ya kalau saya ya Pak. Kadang-kadang kita bete istilahnya gitu ya. Nggak mau jawab, kita malah marah gitu kadang-kadang. Apalagi udah minggu lalu nggak bisa yang banyak gitu ya. Namanya manusia ya. Tapi memang kita dituntut ya Pak ya, dituntut. Apalagi waktu kita tanya pertanyaan sangat mendasar, dia nggak tahu. Langsung hilang mood itu. Langsung hilang mood. Memang itu Pak, menjaga mood ketika di kelas itu sangat susah sekali. Saya sangat merasakan itu. Mungkin kita semua juga merasakan itu. Jaga mood ketika kuliah itu ya benar-benar sangat susah sekali. Baik, terima kasih Pak Irham. Mungkin ini ada beberapa menit lagi ya. Mungkin Pak Rusdah, silakan Pak Rusdah, ada pertanyaan? Pak Rusdah nggak tahu nih, jarak jauh nih kayaknya dia nih mendengar nih.
Atau Pak Fatur? Saya lagi Bu Fitri. Oh, oke, Pak Hafid masih ini udah apa mau turn yang kedua. Silakan Pak Hafid. Ya, masih yang project base tadi ya, Pak Saiful. Untuk project problemnya itu dari dosen atau dari mahasiswa? Kalau saya lebih ke apa namanya, ada beberapa proyek yang kita siapkan, ada yang dari mereka, Pak. Apalagi yang saya mengampu praktek instalasi listrik industri ini, itu di EKTS itu bisa mereka yang menciptakan bagaimana rangkaian elevator, rangkaian lift, itu kan. Padahal kita tidak menampilkan itu di job sheet seperti itu. Jadi kalau ada beberapa kelompok yang mengambil di job sheet, ada beberapa kelompok yang mengambil di luar, itu kita serahkan. Itu makanya di sana ada penjelasan up to you. Nah, itu dia. Oh gitu Pak ya. Kemudian bagaimana kalau yang dari mereka itu kita pastikan kalau bobotnya itu sesuai dengan dengan SKS yang ada gitu. Kan bisa jadi mungkin mereka pilih agak terlalu berat mungkin atau agak terlalu ringan gitu ya Pak ya. Nah, itu makanya di bagian tadi itu Pak, ada apa namanya, di sini, bentar. Ada seleksinya dulu ya? Atau ada mereka harus presentasikan proyeknya apa gitu Pak? Ya, mereka itu setiap, itu tergantung kita sebenarnya Pak, setiap tahap dari apakah mereka presentasikan, apakah mereka cukup dilaporkan saja, nah itu kita harus memberikan accepted atau reject. Oh gitu. Jadi tahap itu harus melalui kita semuanya Pak. Nah di sini ada saya share dulu ya Pak. Nah ini ada dosen memberikan persetujuan atau accepted. Nah, di setiap langkah-langkah ini, apakah mau semuanya boleh atau di bagian 3 ini saja boleh. Jadi kalau di RPS-nya nanti akan terlihat itu, apalagi di bahan ajarnya atau di job sheet-nya. Saya sebenarnya juga masih menemukan formula-formula terbaik untuk pengakuan dari project base ini, Pak. Ketika di bagian perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, itu dia harus lengkap rubrik-rubriknya. Seperti yang ditanyakan. Sebenarnya rubrik project base ini sudah banyak sekali. Kita tinggal mengadopsi saja. Kalau Bapak mengadopsi dari mana itu Pak? Kebanyakan saya kemarin mengadopsi dari malahan Permendikti itu. Ini ada beberapa, mungkin nanti akan saya share beberapa bahan tentang project base ini Pak. Mulai dari instrumennya. Boleh itu Pak. Ya. Nanti akan saya share Pak. Karena saya juga berpikir gini, saya ke depannya akan menghadapi permasalahan gini Pak, kemungkinan duplikasi, kan gitu Pak ya. Karena udah pernah ada yang kerjain gitu ya. Nanti lama-lama kan akan ada yang kembali duplikasi gitu ya. Iya. Nah, ini juga kalau kita ada instrumen seperti itu, mungkin Bapak bisa bagi, kita bisa mencegah itu ya terjadi gitu. Ada Pak, itu instrumennya itu apa namanya? Walaupun benda kerjanya itu yang mereka kerjakan, cuman hasilnya pasti berbeda per orang. Karena ada penilaian dari 1 sampai 5 kan. Kalau dia 1 ini yang terjadi. Kalau 2 ini yang terjadi. 3 ini yang terjadi. Jadi ada rentang atau rank nilainya seperti itu. Jadi kita kaitkan dengan job-job yang mereka lakukan. Nanti akan saya share Pak. Baik. Terima kasih Pak. Saya kumpulkan di satu drive nanti. Saya share ke Bapak. Terima kasih Pak Fitri. Oke, baik Pak Hafid, terima kasih kembali. Saya pikir menarik sekali ya. Jadi betul-betul kita ini ya kayak upgrade gitu ya. Karena kan selama ini bebas Pak pembelajarannya. Ya memang praktek-praktek juga, problem base ada juga. Tapi pendekatan pengajarannya itu mungkin masih kurang bervariasi gitu ya. Seperti contohnya Pak Irham tadi gitu, bingung gitu ya. Setelah ini nggak tahu gimana gitu ya. Ternyata dosen itu emang harus pintar ya Pak ya. Tapi tesnya ada sih itu ya Pak. Iya makanya kita harus saya jadi dosen ini udah berapa kali tes itu baru bisa jadi dosen itu. Ya. Apalagi Ibu udah di prof sekarang kan. Itu dari saya pernah sampaikan juga ke Ibu kan sama Bu Kaprodi dulu. Kompetensi kita itu kan ada 4 kan.
kompetensi sosial, profesional, pedagogi, dan satu lagi saya lupa itu. Nah, jadi kalau bagian ibu mungkin profesional dan sosialnya sangat luar biasa, cuman di bagian pedagoginya yang mungkin yang masih harus diasah lagi kan itu. Iya ya Pak ya. Betul-betul ya. Ya tentu saja makanya ini kita mau share ya, berbagi ya kan, bagaimana supaya lebih baik lagi ke depan. Mungkin saya tambung 1 atau 2 pertanyaan lagi nih dari audiens. Kira-kira siapa ya Boleh yang satu, ingin Bu. bertanya? Boleh satu, Prof. Silakan Pak Fahri. Oke, baik. Saya balik ke dasar lagi nih, Pak Saiful, maaf. Tentang belum taksonomi tadi, kan ada beberapa level. Nah, itu biasanya kita pakai, saya cuma coba konfirmasi, takut salah pengertian saya selama ini. Itu dia ada apa namanya ya? Ada kognitif, afektif, psikomotor ya Pak ya, ini domainnya. Nah, kemudian levelnya tuh ada sampai 6 kalau nggak salah ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk asesmen Pak ya, untuk capaian asesmen sampai level berapa kita mau ya. Ya, Pak. Atau bagaimana? Dan itu biasa dipaparkan di RPS Pak kan, sehingga mahasiswa juga tahu dia akan diuji sampai level mana tuh. Nanti pertanyaannya akan berdasarkan level itu Pak kan, tidak boleh lebih. Karena mahasiswa udah mempersiapkan, kita buat umpamanya C4 atau C3. C3 itu mungkin sampai desain ya, sampai C4 sampai C4 atau 5. C3 mungkin baru determine gitu ya, tentukan atau apa, mungkin baru level aplikasi mungkin ya. Saya juga enggak begitu ingat juga tuh ada level-levelnya. Nah, itu kalau kita set di RPF, ini untuk mata kuliah ini nanti tes 1, soalnya kira-kira ini nanti outcome ini akan diuji sampai level 3. Nah, itu kan mahasiswa juga harus tahu dan tahu dia kalau ditaruh di RPS Pak. Maksudnya seperti itu Pak ya, keterbukaan. Dan nanti kita membuat soalnya tidak boleh lebih dari itu, maksudnya Pak kan? Atau ada bagaimana lagi menurut Pak Saiful bagaimana? Kira-kira itu aja, saya ingin coba lebih clear gitu. Terima kasih Pak Saiful. Langsung saya jawab, Bu Prof. Ya, silakan Pak. Ini contoh saja ya Pak. Untuk capaian, dia kan ada 3, kognitif, afektif, psikomotor. Kalau kognitif dia C1 sampai C6, kognitif kan. Afektif itu S dia, S1 sampai S6. Kalau psikomotor itu P1 sampai P6 ya. Ini saya coba apa namanya analisis instruksional. Jadi setiap capaian pembelajaran itu harus punya seperti yang Pak bilang tadi itu capaian kognitifnya sampai di mana. Nanti soalnya harus sampai di sana juga. Dengan nanti kita bikin dia di C2 ternyata kita tanyakan analisis, itu beda lagi dia kan. Nah, jadi di sini ada beberapa apa namanya kata-kata kerja tentang bagaimana memberikan atau membuat capaian ini adalah sampai pada tahap seperti itu. Tentunya seperti ini, menerapkan kemampuan. Ini sudah sampai terapan kan itu. Menerapkan, itu dia C4. Kalau di bagian psikomotornya dia baru sampai P2. Nanti ada kata-kata kerja di masing-masing apa namanya itu capaian pembelajaran itu Pak. Benar sekali kalau kita cuman sampai kognitifnya sampai C3, cuman kita soalnya udah hot, itu beda lagi. Ada high order thinking dia, itu sangat, itu dia apa namanya, kadang itu yang membuat mahasiswa kita kesulitan untuk menjawab ujian kita, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Karena kita sudah patok dia cuman sampai C2, tapi soalnya udah high order thinking, itu sangat susah sekali kan. Itu Pak. Mahasiswa bisa komplain seharusnya ya. Itu dia. Kalau mereka tahu. Mahasiswa yang harus komplain. Saya pernah itu Pak kejadian. Ada beberapa orang mahasiswa yang itu umumnya tahun terakhir itu. Mereka udah paham tentang penilaian ini. Jadi mereka ketika saya berikan kontrak perkuliahannya seperti ini kan, di akhir semester mereka tuntut. Bapak bikin RPS-nya cuma sampai C3, C4, kenapa yang ditanyakan ke saya sampai C6? Kan seperti itu. Soal Bapak seperti ini. Ada beberapa orang mahasiswa itu, Bu.
apa namanya, mereka yang kritis kan. Mahasiswa kita kan banyak juga yang kritis itu, yang pergi-pergi demo itu kan yang kritis-kritis saja. Itu Baik, baik. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Pak. Menarik ya, menarik sekali ya ternyata. Ini ada waktu sedikit lagi. Silakan, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Ini menarik sekali ya. Makin banyak kita membaca, makin banyak pertanyaan ini ya. Ya, apalagi untuk pembelajaran ini sangat banyak sekali. Ya. Saya juga sering mengikuti masih sering mengikuti bagaimana mengajar yang baik. Umumnya para narasumber atau pemateri itu menyampaikan kan, ketika sudah habis jawabannya, dia bilang kita memang semuanya di era kegelapan Pak. Jadi munculkanlah lentera-lentera kecil dari Bapak supaya kita bisa terang semuanya kan itu. Jadi ada juga apa ya, komponen usaha sendiri gitu ya. Setelah semua tidak berhasil gitu Pak ya. Inisiatif sebagai guru dan dosen gitu Pak ya. Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Oke, dan waktu pun 5 menit lagi Pak dari jadwal kita. Mungkin ya sebelum saya berikan sedikit saja summary yang sangat singkat. Mungkin kami dari jurusan dari PSTE dan jurusan juga akan berkontak lagi dengan Bapak untuk lebih lanjut tadi membuat RPS-nya. Jadi akan kami sampaikan nanti ini. Jadi mungkin Bapak di dalam kegiatan ini menjadi bukan narasumber, tapi dia tenaga ahli jadinya. Karena dia bukan cuma sekali, tapi kami berkeinginan Bapak mendampingi kami ya untuk menghasilkan RPS seperti yang kami janjikan ya. Bukan, saya nggak tahu juga ini buka prodi mungkin yang seperti itu tadi, problem based learning dan tadi case method itu. Apakah Bapak bersedia nih kira-kira Pak dalam 1 bulan ke depan? Oke, baik, alhamdulillah ya. Nanti akan kami sampaikan. Saya senang sekali bisa berdiskusi, apalagi nanti kedepannya ada proyek-proyek lain yang bisa kita garap bersama ya. Tentunya mungkin nanti sampai assessment mungkin Pak. Jadi kan mungkin sudah dibuat semester ini, semester depan PKKM-nya mungkin masih jalan, ada assessment. Mungkin Bapak bisa lagi membantu kami gitu untuk memperbaiki lebih lanjut. Oke, mungkin itu rencana ke depan. Jadi mungkin bisa saya berikan bacakan sedikit kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini ya. Jadi saya tidak banyak ya. Yang saya tangkap ya secara keseluruhan bahwa ini lebih kepada diri saya sendiri ya sebagai pengajar, bahwa kita harus berimprovisasi selalu ya untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas, berdaya saing dan seterusnya. Jadi dengan itulah rupanya tadi saya menangkap pengajaran ini berubah seperti itu ya. Seperti Pak Saiful sebutkan bahwa ya memang ternyata kalau kita menerapkan problem based learning dan case method ini, mahasiswa itu mempunyai nilai tambah ya selama menjadi mahasiswa, competitiveness tadi ya Bapak sebutkan. Karena dia biasa bersaing dalam kelas, terus berkelompok juga ya. Jadi ada hal-hal positif yang dia akan bawa dari bangku kuliah untuk nanti di dunia kerja gitu ya, daripada kita mengajar konvensional misalnya ya mengajar tatap muka dan seterusnya seperti zaman saya kuliah gitu ya. Dan saya juga melihat bahwa bagi saya pribadi juga, mungkin juga bagi kawan-kawan, bahwa ini adalah suatu hal yang berat kita lakukan, karena tadi kata Pak Saiful kita harus menyiapkan RPS sangat rapi dengan CP dan Pak satu lagi tadi itu 1-6 soal tidak boleh menyimpang gitu ya. Jadi betul-betul sangat rapi. Jadi ini tugas berat bagi kita dosen, tapi itu harus kita lakukan ya demi lulusan kita yang lebih berkualitas. Lalu kita juga harus lebih rapi ternyata ya kan, nilai setiap ujian langsung di-publish ya. Itu gunanya untuk apa? Mahasiswa memiliki semangat ya untuk aku masih kecil nilainya gitu ya. Aku harus lebih tinggi nih yang nilai kedua seperti itu. Jadi kita harus lebih rapi. Dan satu lagi hal yang saya kita harus be friendly to students ya Pak ya. Berteman ya. Udah nggak nyaman berarti. Udah nggak zaman lagi kayak seperti dulu. Ya Pak ya. Untuk ini gunanya juga itu tadi, tentunya menghasilkan
pribadi lulusan alumni yang lebih berkualitas, berdaya saing, ya seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan ya. Jadi ini tugas untuk kita semua. Mungkin di akhir kata ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful ya, sudah selama 2 jam kurang 1 menit ya bersharing dengan kami. Ilmunya sangat banyak Pak. Selain ilmu, kami juga mendapatkan semangat ya Pak ya. Semangat karena ya mahasiswa itu ya begitulah, lebih kurang di mana-mana sama seperti itu ya. Berdasarkan diskusi kita tadi. Mungkin demikian dari kami. Ibu Pak Kajur sudah tidak bersama kita tadi, sudah mengajar. Mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Bu. Baik, nanti mungkin tunggu berita dari WhatsApp ya Pak ya, kita akan diskusi lagi untuk pendekatan berikutnya. Baik, demikian terima kasih untuk kawan-kawan semua, para kolega saya yang telah berhadir dan ikut berdiskusi hari ini dengan narasumber kita Pak Saiful Islami. Saya tutup semuanya, saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu. Ya, silakan. Nggak ada foto nih. Udah difoto sama ini ya. Oke. Terima kasih.